Apakah masih ada harapan? Melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya terindah pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Saya izin mau bersaksi sebentar Bapak Ibu. Tepat 10 tahun yang lalu, tepat hari ini 10 tahun yang lalu, saya merasa bertanya, kenapa harus saya? Waktu itu saya diuji, apapun. Kesehatan saya diuji, kesehatan saya diuji. Waktu itu saya pertama kali saya ada batu di ginjal saya waktu itu. Saya pindah pekerjaan. Waktu itu finansial cukup menguji saya juga. Ada banyak juga hal-hal yang namanya anak muda ya. Kadang pasangan hidup mungkin atau apapun masalah. Waktu itu mengguncang saya. Kadang-kadang kalau kita datang kebaktian mungkin dengar firman Tuhan, dengar KKR bahkan, dengar kesembuhan ilahi, kita berharap Tuhan bekerjalah, sembuhkanlah, atau jawablah setiap doaku. Kalau bisa keluar dari gereja, keluar dari kebaktian, besok sembuh. Keluar dari gereja, keluar dari KKR, besok mungkin finansial oke, hutang lunas. Tapi kadang tidak begitu kan ya ceritanya dalam hidup kita. Ya saya melihat banyak yang menganggukkan kepala. Tidak begitu kadang-kadang. Kadang-kadang kayak Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bisa keluarkan ayatnya? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab, Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami menjawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nyatanya Sadrak dan Abednego apakah lepas dari perapian Bapak Ibu? Tetap masuk. Kadang dalam masalah dalam hidup kita, apakah tiba-tiba Tuhan lepaskan kita dari masalah? Kadang-kadang tidak, tetap masuk, tetap sakit. Saya tidak kesaksian tentang kesembuhan Bapak Ibu. Saya pun kadang-kadang masih habis batunya hilang, batunya kambuh lagi, batunya hilang, batunya kambuh lagi. 10 tahun. 10 tahun. Kadang Bapak Ibu ngeliat saya di WL sini, kadang-kadang ada batunya. Waktu itu waktu saya kebaktian di sini, tiba-tiba saya dilarikan di UGD. Kadang-kadang sakit tidak langsung sembuh. Hutang tidak langsung lunas. Semakin hari semakin
akhir zaman mungkin ada yang bilang semakin susah hidupnya, semakin tidak seperti dulu. Mungkin Tuhan izinkan masalah dalam hidup kita datang, tapi tidak langsung selesai. Tapi Tuhan izinkan kita masuk dan kita belajar bahwa pengorbanan Tuhan di kayu salib, ya, menyucikan hidup kita, melepaskan hidup kita dari dosa. Tapi Dia juga akan menuntun kita langkah demi langkah, selangkah demi selangkah, setapak demi setapak, untuk kita bisa menang bersama Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi bersama Tuhan. Beberapa saat yang lalu, saya dinyatakan bersih sama dokter, tidak ada batu. Tapi bukan kesembuhan yang saya saksikan. Tapi ternyata Tuhan izinkan saya belajar banyak hal. Bahwa sembuh itu oke, Tuhan bisa. Tapi merawat kesehatan itu jauh lebih yang Tuhan inginkan dalam hidup saya. Atau mungkin saat saya punya hutang, kita datang KKR berharap hutang lunas, tidak. Besok ya hutangnya datang lagi di hadapan kita. Bulan depan harus bayar lagi. Ternyata Tuhan izinkan dalam hidup saya mengatur uang dengan apa yang ada lebih baik dari hidup kita. Lebih baik dari tiba-tiba hutang lunas. Kadang masalah yang kita alami, yang mungkin saya tidak alami, yang mungkin Bapak Ibu sendiri alami, cuma Tuhan dan Bapak Ibu Saudara yang tahu. Pasti ada pelajaran, pasti ada yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, lebih dari jawaban yang kita nanti-nantikan. Pasangan hidup, saya juga pernah menantikan buah hati, saya juga pernah. Tuhan kasih jawabnya satu persatu, karena karakter kita lebih baik, karena kehidupan kita lebih baik yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, lebih dari jawaban-jawaban kita. Amin Bapak Ibu. Sampai suatu saat Bapak Ibu menoleh ke belakang. Sudah sejauh ini. Dan Bapak Ibu cuma bisa bilang, puji Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah.
pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Bolehkah sama-sama kita sama-sama bangkit berdiri? Apapun masalah hidup kita, apapun tantangan kita ke depan, kita tetap percaya Tuhan punya rancangan yang terindah buat hidup kita. Amin Bapak Ibu. Tidak tahu apapun masalahnya, Bapak Ibu mungkin yang tahu sama Tuhan. Yang pasti, jangan capek. Maaf, saya koreksi. Boleh capek, tapi kita datang ke hadirat Tuhan, datang ke hadirat Tuhan. Tidak boleh menyerah. Benar Bapak Ibu? Mungkin kita bisa capek, tapi kita tidak boleh menyerah. Saya rindu sama-sama kita nyanyikan lagu ini lagi dengan hati berserah. Walaupun gunung tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan, walaupun gunung itu tak berpindah, yes, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Liput ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Kau Tuhan yang setia, Kau tak pernah tinggalkan. Kau yang terbaik
Kami mau berserah, kami mau percaya. Walaupun masalah masih ada, walaupun cobaan masih datang silih berganti, tapi kau setia, tapi kau setia. Tuhan, asal kau di sampingku, asal kau besertaku, kami mampu. Ya Tuhan, ya Tuhan, oh Yesus. Ya Tuhan, Yesus Tuhan, hanya padamu kami berserah, hanya padamu kami bersandar Tuhan.